Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Talk, jumpa lagi di talk show spesial dari Dipo Media, yaitu Deep Talk Kata Berkisah Jiwa Berserah. Untuk kali ini, saya sudah berada di sekolah menengah teratas di Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, yaitu di MA Diponegoro. Saya sudah bersama Kepala Madrasah Aliyah Diponegoro, Pak Fauzan Satyanegara. Selamat datang Pak Fauzan, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Ten sudah berkenan berkunjung di sini. Semoga barokah selalu, sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik Bapak, boleh sedikit diceritakan masa kecil Pak Fauzan itu seperti apa sih? Atau ini Bapak Ibu wali santri juga pengen kenal. Terima kasih banyak. Perkenalkan saya nama Fauzan. Saya lahir di Boyolali, tepatnya di kampung Jatilawang, Wonosobo. Masa kecil saya pada umumnya anak-anak zaman dulu sekitar tahun 79-an gitu. Dulu kami 6 bersaudara, keluarga kami petani, sama dengan masyarakat secara umum, pekerjaan di agraria. Dan alhamdulillah masa kecil saya itu surau rame, langgar rame, masjid rame. Jadi kami dikondisikan lingkungan pedesaan yang masih sangat kental dengan tradisi ngaji, tradisi bekerja, dan tradisi budaya masyarakat yang masih sangat kental dengan zaman 79-an. Tidak ada anak yang tidak sekolah meskipun di desa. Demikian juga setelah itu biasanya rampung SD, melanjutkan di MTS. Kebetulan kami memilih madrasah, meskipun ada 2 pilihan, di negeri dan di SMP swasta. Kami ya kurang lebih dari rumah itu 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan. Gitu. Habis MTS kami kebetulan didorong oleh orang tua dan kebetulan punya Pak Ade yang punya pondok pesantren. Kami dikirim ke pondok pesantren Kacangan pada situ, tapi karena kami nggak kerasan gitu, akhirnya pulang dan pindah ke pesantren di daerah Suruh, Semarang. Mungkin itu masa luar biasa saya. Artinya pendidikan pesantren, pesan-pesan dari orang tua memang sudah terinternalisasi dari kecil dari orang tua nih Pak Fauzan. Dengan sekarang posisinya Pak Fauzan sebagai Kepala MA Diponegoro. Untuk usia aliyah itu kan anak-anak sedang kritis-kritisnya Pak Fauzan. Nah, bagaimana kemudian situasi kekritisan itu dalam diskusi di bulan Ramadan ini, apakah masih sama atau ada peningkatan atau santri merasa lemas karena Ramadan? Nah, kira-kira bagaimana Pak Fauzan situasi sekarang di MA Diponegoro? Ya, terima kasih. Di Madrasah Aliyah Diponegoro Yogyakarta ini pengalaman 3 tahun, 4 tahun ini alhamdulillah kami cukup bergembira. Awal-awal kita menghadapi anak-anak yang masih sekian banyak variasi perilakunya, terus budayanya, dan juga tentu semangatnya gitu. Ada yang kemudian sampai merepotkan gitu di tahun-tahun pertama. Tapi alhamdulillah di tahun ini, 4 tahun ini, relatif anak-anak yang ada di madrasah itu cukup normatif dalam artian perilaku sosialnya, yang kemudian hariannya itu banyak dilatih, didukung dan dibiasakan oleh ritme pesantren. Dan barangkali dari keluarga mereka juga sudah membekali sekian perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang normatif, perilaku-perilaku yang itu fasenya cukup standar. Itu yang saya lihat, yang saya amati di anak-anak Madrasah Aliyah Diponegoro di tahun ini, termasuk kelas 10 anak-anak yang kelas terbaru. Mereka menurut saya tinggal sedikit saja bagaimana mereka memahami dan menjaga daripada semangat mereka untuk belajar yang tanpa henti di sini, karena pagi kemudian sampai sore istirahat sebentar,
malam kegiatan dan lain-lain, sehingga mereka saya pikir titik yang krusial itu ada di manajemen masing-masing anak. Yang ini yang saya pikir masih cukup membutuhkan bantuan oleh para ustadz dan para guru. Mungkin itu, Den. Oke, jadi untuk sekedar informasi para pemirsa, MA Diponegoro ini lembaga yang paling terbaru untuk di Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, baru meluluskan 1 kali berdasarkan riset dari tim kami, baru meluluskan 1 kali, dan ini juga sekarang membuka kelas boarding dan juga full day, Bapak ya, betul ya? Iya, baik. Untuk selanjutnya, Pak, di beberapa pondok pesantren untuk yang madrasah ini kan ibarat kata laboratoriumnya, ilmu pengetahuan, laboratoriumnya agama di pondok pesantren. Nah, bagaimana kemudian menstabilkan untuk santri-santri ini antara menyiapkan masuk ke perguruan tinggi ataupun juga menselaraskan dengan pendidikan kitab kuningnya ataupun mengembangkan kemampuan bahasa asingnya. Kalau berdasarkan informasi itu kan di MA Diponegoro aktif menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana kemudian Pak Fauzan sebagai kepala mensiasati, mendorong, menyeimbangkan antara persiapan masuk perguruan tinggi dan juga kitab kuning ataupun bahasa Inggrisnya biar selaras. Itu bagaimana, Pak, triknya? Terima kasih. Kurikulum yang ada di Madipo, Madrasah Aliyah Diponegoro Yogyakarta, ini sedari awal kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk jaminan mutu daripada pendidikan yang kita kembangkan, yang kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama, penyelarasan dalam hal ini memang dimulai dari asesmen pertama. Jadi kami butuh data setiap anak bagaimana memiliki bakat dan minat, prestasi dan seterusnya, itu sama-sama didapat. Didapat dengan cara, kalau awal kami mengundang, meminta ahli psikologi untuk bisa membantu kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kemampuan bahasa Inggris, kemampuan komunikasinya, kemampuan baca kitab gundul, kemudian bagaimana menjadi goalnya ketika 3 tahun ini menjadi amanah bagi para guru, bagi kami untuk bisa membantu anak-anak warga masyarakat supaya mereka bisa mengakses perguruan tinggi yang mereka inginkan. Karena modalnya bahwa setiap anak tadi punya data, minat, kemampuan, minat, potensi, termasuk EQ, itu kami distribusikan ke semua guru, sehingga guru itu sedikit banyak punya bekal. Oh, dengan si A harus stylenya demikian, dengan si B stylenya harus seperti ini, dan seterusnya. Itu pemantauan kami itu ternyata cukup membantu guru-guru untuk bisa memaknai visi dan misi madrasah ini. Artinya memang sedari awal santri-santri baru ini, baik yang full day maupun boarding, memang sudah dipersiapkan dengan tes. Mungkin kalau di perusahaan ada psikotes, kemampuan akademik, kalau di kampus seperti itu, Pak ya. Jadi kita MA Diponegoro sedari awal sudah memahami karakter masing-masing santri, bagaimana gaya belajarnya, minat bakatnya, sehingga itu menjadi jalan MA Diponegoro untuk mengawal minat bakat serta cita-cita masuk perguruan tinggi sesuai jurusan dan minatnya. Begitu, Bapak ya? Iya, betul sekali. Sangat luar biasa. Jadi MA itu sampai sekarang masih terus inovatif, karena apapun bidang guru dan anak-anak itu terbalut dengan semangat STEM. Karena apa? Karena ternyata bakat dan minat itu kalau diisi
simetriskan dengan kemampuan ini, apapun yang ada di sini itu ternyata perpustakaan semua. Buku ada, ayat-ayat yang terlihat di sini juga ada, termasuk lingkungan pesantren yang cukup homogen, itu juga mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran dan sekaligus kita tunjukkan di Madrasah Aliyah Diponegoro yang integrasi dengan pendidikan pesantren, itu tidak khawatir mereka ketemu dengan mungkin barangkali teman yang kurang baik menjadi tidak baik, itu enggak, karena ini menjadi bagian dari integrasi dan sekaligus jaminan kalau di tempat yang bagus, maka yang tidak bagus akan semakin bagus. Yang tidak bagus akan sedikit demi sedikit menjadi bagus. Wah, luar itu biasa. Yang kita harus catat gitu. Ibarat lautan nyemplung, apapun bentuknya, rasanya, dan lain-lain, pasti nanti akan tetap menjadi baik. Air di laut tidak akan berubah. Pesantren ini, MA ini misinya bagus, visinya bagus, insya Allah anak-anak yang dititipkan di sini, yang belajar di sini, mereka akan menjadi tunas-tunas bangsa yang bagus, bakatnya semakin tumbuh, meningkat, bermanfaat. Kira-kira begitu, Den. Ada hal menarik tadi mengenai jaminan mutu, Bapak. Untuk madrasah di beberapa pondok pesantren, selain memang berfokus masuk ke perguruan tinggi, apalagi tadi MA Diponegoro punya jaminan mutu, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Biasanya ada juga target-target hafalan Quran ataupun program tahfidz-nya, Bapak. Di Ramadan ini, apa MA Diponegoro punya program khusus Ramadan untuk target-target tertentu, misalnya target hafalan atau target tadarus dan seterusnya? Apa ada, Bapak, untuk Ramadan tahun ini? Terima kasih. Jaminan mutu kami dinamikanya ialah bersandar, berukuran dari jaminan mutu yang sedari awal ada di madrasah ini, dan itu sudah disepakati atau sudah diamini oleh calon-calon murid atau wali murid. Nah, pertama masuk perguruan tinggi, kita yang akan membantu, yang akan mengkoordinasikan, sehingga ini yang kelas 12 ini ya, yang kelas 12 itu semua sudah mendapatkan fasilitas universitas perguruan tinggi yang sesuai dengan kapasitas dan juga probabilitas yang saat ini nilai capaian akademik dapatkan. Itu yang pertama. Jadi nggak usah khawatir, anak-anak yang ada sini selama mereka mengikuti ritme, mengikuti syarat dan rukunnya, kegiatan, program, dan pembiasaan-pembiasaan, insya Allah tidak ada satupun universitas yang mereka tidak bisa masuk. Itu sudah niatan dan sudah kita programkan bersama-sama. Ya, dan saya pikir berarti memang tadi di awal kita sudah skemakan dari MA Diponegoro dengan melihat kemampuan, bakat, gaya belajar. Berarti itu berlanjut dengan istilahnya di drill, Pak ya, di drill ya, masuk perguruan tinggi sampai akhirnya dibimbing pendaftarannya dan seterusnya. Luar biasa. Berarti ini tidak salah. Tim kami sudah menelusuri untuk men-track alumni pertama dari MA Diponegoro yang ternyata ini sudah diterima di beberapa perguruan tinggi favorit. Ada yang UGM, ada yang UI bahkan Jakarta, serta kampus negeri, beberapa kampus negeri favorit lainnya, baik swasta maupun negeri. Nah, berdasarkan data track alumni Bapak tadi, bagaimana kemudian MA Diponegoro memposisikan ataupun menselaraskan, memfokuskan apakah fokus ke perguruan tinggi, mensukseskan dengan ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi kita fokuskan, atau fokus membentuk karakter santrinya, atau berjalan bersamaan, Bapak? Selama ini kan kita tahu misalnya anak mondok tentu pengen mengharapkan karakter santrinya tetap tumbuh. Nah, biasanya kan kalau misalnya fokus hanya ujian nasional ataupun ujian masuk perguruan tinggi, khawatirnya pembelajaran karakter santrinya hilang. Nah, itu bagaimana MA Diponegoro menselaraskan? Soalnya kalau kita lihat dari alumni-alumni ini yang kita track dan kita temui, karakter santrinya masih ada, Bapak. Nah, itu bagaimana
yang dilakukan oleh MA Diponegoro sampai menghasilkan alumni pertama yang sangat luar biasa seperti itu. Karakter santrinya tetap ada, sukses di perguruan tingginya juga tersampaikan. Ya, betul sekali, nyambung yang tadi ya. Bagaimana kita membantu mengupgrade kemampuan dasar, potensi alami, dan kecakapan-kecakapan yang lain. Itu tadi soal perguruan tinggi ya. Nah, kami sadari betul semangat anak-anak, para wali menyekolahkan di madrasah aliyah itu supaya tadi ya sudah disinggung bagaimana kitab kuningnya, bagaimana Qur'annya. Maka kami madrasah bersama-sama pesantren ya selalu beriringan, apa yang kurang di madrasah kemudian akan disusuli dengan pembinaan, dengan pendidikan-pendidikan yang tidak ada di madrasah. Alhamdulillahnya target-target Quran, target-target kitab, karena kami mengusung karena kemampuan-kemampuan daripada ilmu agama itu tidak bisa kita sepelekan. Kami sempat khawatir dan di awal-awal pembinaan kelas 12 angkatan pertama kok nggak ada yang milih UIN gitu ya. Ternyata alhamdulillah bagian dari pembiasaan di madrasah ada sajian kitab kuning, Fathul Qorib, kemudian Bulughul Maram yang diasuh oleh Pak Prof. Abdul, kemudian Pak Kiai setiap Sabtu, dan juga pelajaran yang diniyah. Alhamdulillah 2 santri kami mendapatkan perguruan tinggi lewat jalur prestasi, diterima di UIN, di Syariah dan di Usuluddin. Mungkin itu. Jadi tanpa kekhawatiran kami itu, wah ini kok nggak ada yang mau jadi ulama, jadi ilmuwan di bidang agama. Tapi alhamdulillah setelah proses kerjasama, proses perkembangan SNBP, ya lah, karena kami memanfaatkan itu, kebetulan SNBP yang berani memberikan akses bagi lulusan pertama itu adalah UIN, kami tangkap. Sementara universitas yang umum itu baru tahun ini memberikan akses terkait dengan jalur SNBP. Ya, kami mohon doa restunya anak-anak di tahun ini, baik SNBP maupun SNBT nanti sama-sama bisa diakses secara maksimal oleh anak-anak kita. Insya Allah Betul. tentu dengan persiapan yang sangat matang dari awal masuk sampai kemudian drilling, insya Allah dipermudah. Mudah-mudahan ya Bapak. Yeah. Oke, untuk usia madrasah aliyah itu kan bisa dikatakan sudah punya peran, waktunya punya peran di masyarakat Bapak. Di MA sendiri ada kesan ataupun pesan khusus kepada santri, terutama yang kelas 12 yang nantinya akan terjun ke masyarakat, karena kan usia aliyah tadi ya sudah usia yang dibutuhkan di masyarakat. Apakah ada program khusus atau pesan khusus Bapak untuk mereka yang kelas 12 nanti akan lulus? Terima kasih. Saya berharap anak-anak yang setiap hari kita latih bagaimana menjadi imam, bagaimana memimpin zikir, bagaimana bertanggung jawab untuk menyampaikan kemampuan hafalannya setiap bulan sekali di mimbar pengajian Ahad pagi untuk menyampaikan target hafalan di depan umum. Itu mudah-mudahan tujuan daripada madrasah ini untuk membentuk generasi anak-anak yang punya kapasitas, yang punya akhlak, budi pekerti yang tinggi, itu cukup menjadi soft skill kuat sehingga dimanapun mereka besok meneruskan pendidikan tinggi, hidup bermasyarakat, mereka sudah punya kemampuan, mereka sudah punya kepribadian yang utuh, yang kuat, sehingga diberi amanah oleh siapapun, diberi tanggung jawab oleh siapapun, mereka akan bisa melaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena soft skill yang dikembangkan di Madipo itu adalah bagaimana mereka memiliki kapasitas pemimpin yang amanah, yang ta'awun, yang adil, yang teguh, dan lain-lain. Berikutnya, berbagai macam ilmu pengetahuan dipelajari di sini, mudah-mudahan mereka menjadi ilmuwan, menjadi ulama, menjadi pemimpin
dan sekaligus mudah-mudahan dengan kapasitas dan bakat minat yang dikembangkan lewat berbagai pelajaran, lewat kitab-kitab kuning, mereka menjadi tenaga-tenaga ahli yang profesional. Termasuk tadi ketika terjun di masyarakat menjadi pelopor Pak ya, tidak hanya yang ngekor ataupun yang ngikut-ngikut, tapi menjadi pelopor. Tadi ada hal yang menarik pemirsa, ada ruang-ruang aktualisasi untuk para santri Pak ya, betul ya? Ada tadi ahad pagi, kemudian santri tampil untuk program tahfidnya dibuktikan di sana. Ini sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri Bapak, Ramadan ini kan bisa dikatakan Ramadan terakhir untuk santri-santri yang kelas 12. Ada pesan khusus Bapak untuk kelas 12? Terima kasih untuk para pemirsa dimanapun berada, khususnya santri-santri Madrasah Aliyah di Ponorogo, Yogyakarta. Mari puasa Ramadan 1447 Hijriah ini kita maknai sebagai wahana puasa untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Bila mana rasa iman yang kuat, ketakwaan yang senantiasa teguh dimanapun, Allah nanti akan memberikan apa yang kita minta, apa yang kalian tuju. Dan berikutnya, perguruan tinggi apapun yang sampean sedang perjuangkan saat ini, mudah-mudahan Allah memberikan jalan lapang dan diterima. Amin. Saya berharap Ramadan 1447 Hijriah ini momentum untuk bersama-sama membangun solidaritas. Kita bangun persatuan dan kesatuan, sehingga kelak kalian dengan kemampuan solidaritas yang kuat, insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih daripada lulusan-lulusan di luar Madipo. Terima kasih. Oke Bapak, terakhir, beberapa waktu lalu saya pernah baca artikel yang mengatakan sebenarnya sudah menjadi fakta karena ada beberapa bukti. Misalnya santri rajin kalau di pondok, ketika pulang ini akhirnya hanya fokus HP, kemudian tidur, subuh bangunnya telat. Nah, ini sekaligus nanti Bapak bisa menyampaikan ke orang tua. Di artikel itu disampaikan bahwa ini harus berkesinambungan, karena memang santri ini hidup dengan aturan yang ada, sebisa mungkin orang tua juga melanjutkan aturan tersebut. Kalau pandangan Pak Fauzan, pripun Pak, sekaligus pesan kepada orang tua, terutama yang kelas 12 yang nantinya akan lulus dan akan haflah, yang kelas 12 ini akan pulang ke rumah. Bagus sekali, dan ini juga pemantik bagi kami. Kita harus betul-betul berlapang dada ketika kami mendapatkan amanah dari orang tua yang jauh-jauh dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri misalnya. Cinta kepada anak-anak, kepada santri itu yang utama. Karena apa? Karena terkadang mereka memberikan respon yang kurang menyenangkan. Kita marah, tidak apa-apa. Sedikit marah, tidak apa-apa. Banyak marah, tidak apa-apa. Tapi marahnya yang ikhlas. Maka kami bisa sampai hari ini melihat semua anak adalah mereka tunas-tunas bangsa yang insya Allah akan menjadi pemilik masa depan bangsa ini. Dengan cinta itu kemudian kami tidak sedikit pun kemudian merasa tidak berhasil, karena mungkin matematikanya mendapatkan 7 tidak 10. Mungkin mereka tidak menyenangkan, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang rasa cinta ini kemudian ternyata tidak sedikit anak-anak itu menghadirkan momen-momen tertentu kepada bapak dan ibu guru. Oh iya, ternyata anak ini bakatnya ini, anak itu bakatnya itu, dan seterusnya. Jadi rasa cinta itu yang kemudian membuka kami kesabaran ini berlanjut, dan bahkan rasa hubungan guru santri itu terus berjalan. Meskipun sudah alumni, mereka ternyata tidak mau lepas dari madrasah ini, tidak jauh dari adik-adik ini. Karena apa? Mudah-mudahan guru-guru yang ada di MA itu betul-betul mendoakan mereka sampai kapanpun,
bahkan mungkin sampai berkeluarga, bahkan sampai gurunya mungkin sampai dipanggil oleh Allah, tetap mendoakan mereka. Itu yang mungkin menurut saya ada di madrasah ini. Itu yang kami rasakan, dan insya Allah juga guru-guru yang lain gitu. Oke, sangat luar biasa. Segmen terakhir Bapak, ini pertanyaan cepat. Nanti saya bertanya, Pak Fauzan hanya boleh jawab, pilih salah satu. Oke? Siap. Siap-siap. Nih, kuliah di dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Fokus jadi ulama atau jadi ilmuwan? Ulama dan ilmuwan. Harus salah satu, Pak. Ulama. Ulama, oke. Kitab kuning atau jurnal ilmiah atau keduanya? Kitab kuning. Kitab kuning. Satu kata untuk lulusan MA Diponegoro. Anda juara, Anda pemilik masa depan. Luar biasa. Terima kasih pada Pak Fauzan. Sama-sama, Alhamdulillah untuk segmen ini bersama Pak Fauzan, Kepala MA Diponegoro, sangat luar biasa. Tentu ini sekolah swasta, tapi bukan alternatif, tapi salah satu pilihan utama Bapak Ibu jika nanti akan menitipkan putra-putrinya untuk belajar di MA Diponegoro. Inilah saatnya. Bisa kunjungi laman website dari MA Diponegoro untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seterusnya. Kurang lebih yang mohon maaf dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Deep Talk, kata berkisah, jiwa berserah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.